para suster, Bapak Ibu, saudara-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Selamat Hari Raya Pentakosta untuk kita sekalian. Pada Hari Raya Pentakosta, gereja mengenangkan peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul. Sangat mengagumkan pengaruh Roh Kudus yang turun itu atas para rasul dan semua pengikut mereka. Para murid yang sebelumnya takut, bingung, dan tertutup berubah menjadi pribadi-pribadi yang berani, penuh sukacita, dan siap diutus memberitakan Injil. Begitu Roh Kudus turun, mereka dapat berbicara dalam banyak bahasa menurut setiap kebenaran. Selain para rasul, semua pendengar, pengikut para rasul juga menjadi terjaga dan mengerti. Mereka tidak hanya tercengang-cengang dan heran, melainkan mereka bangun karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Paling kurang begitu yang kita dengar dalam bacaan pertama pada hari ini. Mengapa para rasul mampu berbicara dalam banyak bahasa? Dan mengapa semua pengikut mereka mampu mendengar dan mengerti? Jawabannya karena Roh Kudus. Roh Allah adalah nafas hidup Allah sendiri, daya dan tenaga, kekuatan ilahi yang menggerakkan, yang menghidupkan. Roh Kuduslah yang mengerjakan segalanya dalam semua orang, kata Santo Paulus. Para rasul tidak mungkin mampu dan berani berbicara dalam banyak bahasa. Para pengikut mereka juga tidak mungkin mendengar dan mengerti apa yang disampaikan para rasul dalam bahasa mereka sendiri. Mereka tidak berdaya, tidak bisa berkarya, bekerja tanpa Roh Kudus, daya ilahi. Mereka dapat berbuat apa-apa hanya dalam kerjasama dengan daya Roh Kudus. Karena itu, dalam Injil kita mendengar bahwa Yesus tidak hanya menyerahkan tugas perutusan kepada para muridnya, tetapi juga mengembusi mereka dengan Roh-Nya. Terimalah Roh Kudus. Ia memberikan Roh Kudus, daya hidup ilahi kepada mereka. Saya pernah bingung, sempat berpikir seperti apa para rasul itu berbicara dalam banyak bahasa dan kemudian itu dimengerti oleh banyak orang dalam bahasa mereka sendiri. Seperti apa kata-kata yang bagaimana, bahasa yang bagaimana, dan oleh bahasa apa. Tapi saya ingat satu cerita kecil dulu. Ada seorang turis yang sebelumnya dia hanya berencana lewat di satu kampung, tetapi akhirnya memutuskan untuk tinggal lebih lama di sana karena kebaikan, karena keramahan, karena sikap baik orang-orang di sana. Walaupun mereka awalnya tidak tahu bahasa si turis dan si turis juga tidak tahu bahasa mereka. Dikisahkan bahwa pada hari pertama mereka berjumpa, dari si turis ketika masuk kampung itu, dia bertanya dia menyapa orang yang dia jumpa pertama kali, "Good morning." Lalu yang dengar itu dia pikir, apa lagi ini? Tapi dia ingat, mungkin dia mau cari Mahmuni. Maka dengan semangat dia pergi ke rumahnya Mahmuni. Lalu sampai di rumah Mahmuni dia katakan, "Ada turis." Dia datang saya, dia bilang tadi, "Mahmuni, aku ketemu saya."
apa yang harus dia sampaikan ketika harus bertemu tulis ini. Kata-kata apa yang dia harus sampaikan. Lalu kemudian dia pikir, oh ya, dia ingat yang pertama jabat tangan harus menggunakan kata apa. Lalu ketika bertemu dengan tulis itu, dia langsung berikan tangannya untuk berjabatan tangan dengan tulis itu sambil mengucapkan sunlight. Karena dia ingat di sabun sunlight itu ada gambar orang berjabat tangan. Itu awal perjumpaan mereka dengan bahasa yang tidak jelas tapi saling mengerti. Karena apa? Yang mereka tunjukkan itu adalah kebaikan. Mungkin itu salah satu contoh bahasa Roh Kudus yang membuat orang bisa mengerti, yakni melalui bahasa kebaikan yang ditunjukkan, melalui keramahan, melalui senyuman yang kita berikan kepada yang lain. Karena kebaikan itu adalah bahasa universal. Senyuman ramah itu bahasa universal yang mudah dimengerti dan dipahami tentang isi hati dan kebaikan orang. Dan kebaikan itu roh yang memberikan kita kekuatan kemampuan untuk bisa berbahasa itu hari ini turun dalam perayaan Pentakosta yang kita rayakan. Pentakosta, Bapak Ibu Saudara-saudari, mengajarkan juga bahwa Roh Kudus adalah jiwa gereja, jiwa dan penggerak persekutuan sinergis. Tanpa Roh Kudus, gereja hanya menjadi kumpulan orang biasa, persekutuan tanpa daya dan jiwa. Gereja dengan Roh Kudus, dia menjadi tubuh Kristus yang hidup, bergerak dan menghasilkan buah kasih. Dalam kehidupan gereja, setiap orang beriman menerima karunia Roh Kudus yang berbeda-beda. Ada yang diberi kemampuan memimpin, mengajar, melayani, menghibur, bernyanyi, bekerja, dan juga mendamaikan, dan lain-lain. Semuanya bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk membangun tubuh Kristus, yakni gereja. Rasul Paulus menegaskan bahwa roh itu satu, tapi karunia-Nya beraneka ragam. Setiap anggota gereja dipanggil untuk saling bekerja sama, saling melengkapi, membangun gereja dalam semangat persekutuan sinergis. Dan itu yang menjadi tema pastoral kita tahun ini. Setiap anggota gereja dapat menggunakan karunia yang diterima masing-masing untuk kebaikan bersama, termasuk untuk kemajuan gereja. Gereja tidak dibangun oleh satu orang saja, tetapi oleh seluruh umat yang mau memakai karunia yang mereka terima demi kebaikan bersama. Seperti tubuh memiliki banyak anggota dengan fungsi berbeda, demikian pula gereja hidup karena setiap orang menjalankan perannya dengan setia. Dalam kehidupan sekarang, kita kadang bahkan sering mengalami tantangan dalam membangun kebersamaan, dalam membangun gereja, terutama karena perbedaan pendapat, ego pribadi, persaingan, bahkan kurangnya kepedulian satu sama lain. Sering juga muncul sikap merasa diri paling penting, iri terhadap kemampuan orang lain, dan juga enggan terlibat dalam pelayanan. Sikap seperti ini dapat melemahkan persekutuan dalam gereja, dan ini menjadi tanda bahwa Roh Kudus juga mungkin belum bekerja dengan baik dalam dirinya. Di tengah situasi seperti ini, dibutuhkan kehadiran Roh Kudus untuk menjadi nafas persekutuan dengan saling mendukung, bekerja sama, dan berjalan menuju tujuan bersama. Setiap kita perlu membuka diri, membiarkan Roh Kudus bekerja dalam diri kita, dalam kebersamaan, dan dalam seluruh hidup kita.
Roh Kudus tidak menghapus perbedaan, tetapi menyatukan perbedaan itu menjadi kekuatan. Seperti pada hari Pentakosta, orang-orang dari berbagai bangsa mendengar perkataan para rasul dalam bahasa mereka masing-masing. Artinya, Roh Kudus bekerja dalam keberagaman untuk melahirkan persatuan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, dalam hidup gereja, sinergisitas sangatlah penting. Pastor, biarawan-biarawati, pengurus KBG, wilayah, DPP, DKP, OMK, keluarga-keluarga, hingga anak-anak kami sekar memiliki peran masing-masing. Bila setiap orang mau membuka hati terhadap Roh Kudus dan membiarkannya merajai setiap hati, maka pelayanan tidak dijalankan demi kepentingan pribadi, tetapi demi kebaikan bersama dan kemuliaan Tuhan. Begitu juga dalam pelayanan di masyarakat, di tempat kita bekerja, termasuk di rumah sakit, di sekolah, kantor, atau di komunitas basis. Roh Kudus menggerakkan kita untuk tidak bekerja sendiri-sendiri, tetapi saling menopang. Pelayanan yang dilakukan dengan roh kasih, kejujuran dan kerendahan hati dan kerjasama akan membawa damai dan harapan bagi semua orang. Ketika berkeliling ke setiap komunitas basis, saya sering mendengar cerita-cerita baik ini ada dalam KBG atau dalam keluarga kita masing-masing, bahwa semangat bekerja sama yang dilandasi oleh daya roh ilahi ini ternyata ada dan sudah hidup dalam kebersamaan kita. Mari kita selalu hidupkan itu. Mari kita senantiasa menjaganya dengan baik. Pentakosta mengingatkan bahwa gereja dipanggil menjadi tata persaudaraan. Dunia saat ini membutuhkan orang-orang yang mampu menjadi jembatan persatuan, bukan sumber perpecahan. Roh Kudus memberi kebijaksanaan untuk mendengar, keberanian, mengampuni, dan kerendahan hati untuk berjalan bersama. Maka pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita sudah memberi ruang bagi Roh Kudus bekerja dalam hidup kita? Ataukah kita membiarkan roh-roh lain yang lebih berkuasa? Apakah kita semua sudah menjadi pembawa persatuan atau justru menjadi biang perpecahan? Semoga pada perayaan Pentakosta 2026 ini kita semakin membuka hati pada karya Roh Kudus. Biarkanlah Roh Kudus menjadi jiwa yang menghidupkan iman kita dan menjadi penggerak persekutuan yang sinergis dalam keluarga, dalam gereja, dan dalam masyarakat. Good morning untuk kita semua.